Mereka lahir di rumah sakit yang sama dan pergi ke taman kanak-kanak yang sama bersama-sama. Dan kemudian mereka bersekolah di sekolah yang sama dan duduk bersebelahan dari kelas 7. Yang tak seorang pun menduga bahwa kedua keluarga mereka berkecimpung di bisnis kelontong. Tokoh-tokoh mereka hanya terpisah satu jalan dan bahkan mereka akan terlibat pertengkaran bersama sepanjang waktu. Tapi ketika mereka masih kecil, anak laki-laki itu selalu suka memilih gadis itu dan terus-menerus menggodanya tentang berbau lontong. Setiap kali ini terjadi, gadis itu akan berlari menangis kepada ibunya dan ibunya akan selalu tersenyum dan mengelus lembut wajahnya. Tapi tak lama kemudian, ibu gadis itu meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, anak laki-laki itu benar-benar berubah. Tidak hanya berhenti mengganggu anak gadis itu, ia selalu mencari cara untuk membahagiakannya. Pada hari ulang tahun gadis itu, ia memberinya telepon kaleng dan mengatakan kepadanya jika dia mempunyai masalah atau kekhawatiran, dia bisa memberitahunya lewat telepon kaleng ini. Karena kamar mereka hanya terpisah satu jalan, mainan yang agak kekanak-kanakan ini akhirnya menemani mereka melewati banyak malam. Namun, gadis itu memiliki koordinasi mata tangan yang mengerikan. Setiap kali anak laki-laki itu melemparkan telepon kalengnya, itu selalu hampir mengenai kepalanya. Dari 100 kali percobaan, ia mungkin hanya bisa menangkapnya satu kali. Persis sikap manis inilah yang lambat laut menang atas sikap anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu menyadari bahwa dia telah jatuh cinta kepada temannya itu. Ketika sendirian, diam-diam ia menonton video tentangnya. Siapapun bisa melihat menembus apa yang ia rasakan. Tapi waktu berlalu dan hari kelulusan datang dengan cepat. Si bocah yang gemar fotografi ingin belajar pergi ke Tokyo. Tetapi itu berarti dia akan sangat lama berpisah dengan si gadis. Si gadis sudah mengatakan berkali-kali bahwa ia ingin mengambil alih toko kue beras milik ayahnya. Meskipun awalnya ia sangat membenci membuat kue. Setelah tinggal di jalanan ini bersama semua tetangga bertahun-tahun, ia telah jatuh cinta dengan jalanan yang penuh dengan warung makan dan kehidupan sehari-hari ini. Si bocah telah memikirkannya sejak lama dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan telepon kaleng lagi untuk memberitahu si gadis tentang berita ini. Ia tak pernah menyangka bahwa kali ini si gadis benar-benar bisa menangkap telepon kaleng itu. Anak laki-laki itu mengerahkan keberaniannya dan hendak berbicara, namun menemukan bahwa yang menjawab telepon adalah adik perempuan si gadis. Dia masuk ke kamar kakaknya untuk mencari pensil. Anak laki-laki itu memerah padam karena malu dan tidak pernah punya keberanian untuk mengakuinya lagi. Keadaan terus seperti ini sampai pada suatu hari setelah pulang sekolah. Anak laki-laki ini mengerahkan semua keberaniannya lagi dan meminta gadis itu untuk menemuinya di tepi sungai, kemana mereka bisa pergi sebagai anak-anak lagi. Tetapi gadis ini yang kebingungan mengira kalau temannya itu akan memainkan trik lain kepadanya. Karena ketika mereka masih kecil, anak laki-laki itu selalu menakutinya di sana dan pakaiannya itu basah lebih dari sekali. Meskipun ia sedang marah pada saat itu, saat melihat ke arah belakang sekarang, hari-hari itu seindah matahari terbenam saat ini. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup, melihat gadis itu di depannya, lembut, hangat, seperti sebuah kue beras. Anak itu merasa bahwa dia tidak mengatakan sesuatu itu sekarang, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Maka kemudian ia meraih tangannya itu erat-erat dan mengatakan,